Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ASN 3K dari SMP 1 Kapetakan, dari unit kerja SMP 1 Kapetakan. Kebetulan kita mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, dan di sekolah ini kita ada 4 SMP 3K yang mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Boleh diperkenalkan satu persatu? Boleh. Silakan. Saya sendiri, ini Lailatul Hamdah, dan sebelah saya Diana Nurdiansyah. Dan saya Abdul Manaf. Saya Tabas Setiawan. Kami adalah ASN Kabupaten Cirebon. Unit kerja kami di SMP 1 Kapetakan. Jadi gimana nih? Rencana ya Bu? Rencana nih kita membahas apa? Rencana itu kita kan sebagai ASN Sumatera ASN sudah ditunjuk untuk membuat sebuah laporan oleh Dinas PSDM. Kemudian kita itu sebenarnya dituntut membuat laporan bagaimana kinerja kita selama menjadi ASN P3K. Aksi nyatanya kita itu nanti rancangan untuk beberapa tahun ke depan selama menjabat atau selama masa kontrak, kira-kira berapa tahun lagi kita ya? 4 tahun. 4 tahun lagi ya. 4 tahun lagi. Nah itu kan dari kurun waktu 4 tahun itu kita akan sebagai guru bahasa Indonesia unit kerja SMP 1 Kapetakan itu membuat sebuah rancangan ya untuk selama 4 tahun tersebut. Nah mungkin dari ini sharing aja ya, dari ibu atau bapak barangkali memiliki rancangan yang sudah disiapkan, silakan kita bareng-bareng saja. Misalnya enggak dari ibu Ine itu memiliki pandangan atau rancangan selama 4 tahun ke depan itu seperti apa? Kalau dilihat dari sekolah kita, khususnya anak-anak yang pelajaran bahasa Indonesia tuh, kita tuh ada kelemahan kurangnya literasi ya Budiania, terus kurangnya minat membaca untuk bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kita mengadakan lomba atau semacamnya atau menggiatkan kegiatan literasi, mungkin akan ada baiknya untuk aksi nyata kita di sekolah kita di SMP. Terus kadang-kadang anak itu lebih senang dengan yang nyata ya, misalnya kayak gambar yang berbentuk gitu, warnanya. Gimana kalau misalnya nanti saya sih mengusulkan kita membuat di setiap kelas itu nanti kita sediakan atau kita buat pojok bacanya gitu tuh Pak. Apakah nanti bukunya itu disediakan oleh kita sebagai tim bahasa Indonesia atau dari sekolah atau dari anak-anak sendiri, nanti mereka suka bacanya baca buku apa, misalnya buku fiksi kah, buku pengetahuan kah. Nanti kita sama-sama dengan anak menyiapkan tempat, terus juga ya sarana yang lain juga kita nanti mengajak anak-anak juga untuk Berarti memfasilitasi kita. iya. Jadi anak-anak itu mereka menciptakan sendiri, terus mereka juga memakainya dengan baik, terus nanti mudah-mudahan dari situ motivasi untuk mereka lebih rajin lagi baca itu muncul gitu dari situ. Gimana Pak Tambah? Itu kalau menurut Ine dan Vivian ya, saya setuju. Ditambah lagi kalau di sekolah kita kan siswa itu sebenarnya boleh bawa handphone ya, gadget ya. Itu kalau untuk belajar itu kadang kan susah ya, lebih monoton mungkin kalau belajarnya lewat buku, jadi membosankan ya. Sekarang saya tuh punya niatnya, rencananya tuh bikin kayak vlog gitu tuh, jadi handphone itu bisa dimanfaatkan lah buat sumber belajar atau enggak media pembelajaran gitu, supaya belajarnya juga tidak itu aja gitu tuh. Jangan tidak hanya dari buku, iya, tapi terus, mereka menggunakan gadget-gadget itu gitu tuh. Terus mereka juga belajar teknologi ya. Iya, Dan ya di dalam pelajaran bahasa Indonesia juga bisa diterapkan, aplikasikan menggunakan materi-materi yang sesuai dengan
vlog tadi. Iya, betul. Barangkali dari Pak Manang rencananya bagaimana? Kalau dari saya mungkin yang kemarin sudah jalan itu ya literasi ya, baik itu literasi literasi digital yang mungkin mereka juga sering yang namanya di webtoon gitu membaca dari literasi digital. Coba nanti kita arahkan juga ke dalam literasi yang membaca melalui buku-buku cerita, novel atau cerpen, buku-buku yang kita sediakan. Itu nanti kita programkan, misalnya 1 minggu itu anak membaca 1 minggu 1 buku gitu. Jadi anak itu dari setiap angkatan, misalnya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu kita ikut sertakan atau kita tantangan mereka itu supaya memacu adanya mereka itu untuk minat untuk membaca buku-buku cerita tersebut. Seperti itu. Kalau hasil setorannya gimana? Maksudnya hasil membacanya itu dalam biasanya dalam bentuk apa? Maksudnya dipaparkan dengan cara berceloteh atau bagaimana gitu? Untuk hasil dari bacaan tersebut nanti mereka itu nanti pada saat misalnya hari Senin atau hari Jumat itu mereka action. Hasil dari itu ceritakan seperti meresensi atau sinopsis dari buku tersebut, merangkumnya seperti itu. Itu bisa 2 kegiatan tuh Pak. Dari secara ininya bisa dibikin vlog, mereka direkam lalu diceritakan. Berarti kita itu nyambung. Terus dari pojok baca juga kan mereka membuat dalam bentuk tulisan, nanti bisa ditempel misalnya di mading-mading kelas, akhirnya teman-teman yang lain juga bisa ikut baca. Mungkin sekarang kan kalau di teknologi itu ada namanya itu apa sih? Buat nulis itu apa sih namanya? Jadi aplikasi. Nah, itu tuh di situ tuh ada karya tulis ya. Mungkin bisa juga diupload gitu tuh. Supaya lebih luas lagi. Kalau dia hanya mading kan cangkupannya cuma sekolah. Sekolah. Kalau ini kan luas gitu. Iya. Kan ada 2 tuh, ada dua tempat yang bisa untuk sebagai Kemudian juga kalau di teks dalam bahasa Indonesia kan kita kan berbasis teks ya. Mungkin kan apa-apa nulis. Nah, sekarang kan dari materi-materi itu bisa divideokan juga itu Ibu. Iya. Contohnya saya kan pengajar kelas 7 ada materi teks prosedur. Nah, siswa itu bisa tuh membuat sesuatu atau dari teks prosedur itu dibuatkan secara video gitu tuh. Nah, setelah dari hasil video itu mereka mungkin bisa upload ke YouTube atau ke media sosial yang lainnya lah, supaya lebih luas lagi gitu tuh. Bukan hanya yang baca atau yang lihatnya tuh bukan hanya kalangan sekolah sendiri saja gitu. Siapa tahu dari situ siswa jadi terpacu lah, yang tadinya cuman hanya bermain game jadinya tertarik untuk mendalami hal kayak gitu. Bisa dikatakan jadi konten kreator sekarang kan jadi lagi trennya ya. Oke, dari beberapa program-program yang disampaikan oleh rekan-rekan guru Bahasa Indonesia unit kerja SM1 Kepetakan ini, kira-kira kita untuk mulai planning dari kegiatan ini mungkin kan ada rancangan bulan berapa, kemudian tahun berapa kita mulai. Nah, itu harus kita rencanakan dengan baik Bapak Ibu. Nah, untuk itu konsepnya seperti apa, nanti bagaimana teknisnya, kemudian kita rancang bareng-bareng atau seperti apa, kemudian bagaimana action ke lapangan itu seperti apa. Kalau dibuat metrik mungkin bisa ya, kita bikin metrik. Rencana kerja kita bulan ini apa? Berarti dimulai dari tahun depan ya, tahun baru itu, mungkin ya, atau semester depan. Berarti Januari dari bulan Januari 2024 sampai dengan akhir tahun ajaran tuh berarti Juni tahun 2024.
Iya, 2024. 2024 kan sekarang 2023. Tidak, maksudnya nanti akhir kerja kontrak. Oh, 2027. Ya. Kelanjutan berarti. Iya, Terus-menerus. berkelanjutan. Jadi nanti kita masukkan ke dalam metrik. Ini apa nih pencapaiannya tahun ini, bulan ini, tahun ini gitu. Berarti ini masuknya di program program sekolah, sekolah tapi kita khusus yang mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebenarnya sih bisa diterapkan di mata pelajaran lain sebenarnya sih, tapi materinya mungkin agak berbeda ya. Oke. Itu aja berarti itu rencana aksi ya. Rencana aksi kita. Rencana aksi kita. Mungkin bisa ditambahkan juga seiring berjalannya waktu, mungkin kan ya, ditambahkan inovasi-inovasi apa. Ya, sementara kita merencanakan dulu seperti Ya. ini, nanti hasil kerjanya mungkin kita bisa lakukan. Siap. Aja. Oke. Gimana? Ada Ya. lagi? Cukup. Terima kasih sharingnya untuk hari ini. Hari apa ini tuh? Kamis ya, 23 apa? November 2023. ASN Dinas Kabupaten Cirebon, Dinas Pendidikan, Unit Kerja SMP 1 Kabupaten. Penutup, saya Inul Hamda. Saya Diana Nurdiansyah. Saya Abdul Manaf. Saya Tabas Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.